Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Masih pagi ya. Iya. Luar biasa. Apa kabarnya jemaat di Cilegon? Luar biasa ya. Kayaknya luar biasa jadi kata formal ya. Sebenarnya dalam hati saya nggak luar biasa, Pak. Kayaknya nggak fine gitu, tapi suruh bilangnya fine aja gitu. Yes. Tapi saudara, kita belajar bersama-sama. Apapun yang menjadi keadaan kita, secara jujur kita di hadapan Tuhan, kita kembali untuk mengkalibrasi. Artinya kita belajar untuk menyelaraskan kembali. Kalau kita mungkin sedang menyimpang atau mungkin kita sedang mengarah atau melangkah ke arah yang salah, di dalam hadirat Tuhan kita datang kembali untuk kita kembali disinkronkan ya, kembali dikalibrasi ulang untuk diselaraskan lagi sama Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin ya. Jadi ya, kebenaran firman Tuhan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya kasih judul Shattered Mirror, Restored Image ya. Jadi cermin yang dipecahkan tapi gambar yang diubahkan atau dipulihkan. Katakan amin. Saudara, kalau kita lagi belajar banyak tentang heaven on earth family ya, artinya keluarga yang ada di dalam kerajaan surga ya, keluarga surgawi ya. Hari ini kita lagi belajar bahwa kita di dalam keluarga kita perlu membangun rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita adalah keluarga yang dipenuhi dengan suasana surga, perlindungan surga, dan fasilitas surga ya. Nah, saudara, kalau kita mau membangun keluarga yang dipenuhi dengan suasana surga, ini berbeda dengan keluarga cemara ya. Kalau keluarga cemara kita lihat di film, wah kelihatannya bagus ya. Tapi keluarga surgawi lebih dari itu. Amin. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua, buat keluarga kita. Jadi saudara ada di dalam keluarga atau mungkin saudara masih single, saudara di tengah-tengah keluarga punya ayah dan ibu. Ini semua adalah keluarga yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak pernah bisa memilih di dalam keluarga seperti apa kita dilahirkan. Amin ya. Amin. Ya, kita nggak bisa memilih warna kulit seperti apa yang waktu kita ingin dilahirkan. Tapi apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Amin ya. Nah, kita mau baca sama-sama di dalam Kolose 3 ayat 10. Saya pakai versi bahasa Indonesia masa kini ya. Kalau sudah baca di dalam Alkitab ada terjemahan baru, itu kita bisa baca dengan baik. Tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini kita lihat ada kata-kata yang berbeda tapi punya makna yang lebih bisa kita dalami lagi sama-sama. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Jadi saudara, kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Kita punya hidup yang baru. Amin. Kita punya hidup yang baru, tapi di sini ada satu kata yang saya kasih warna berbeda. Diperbarui terus-menerus. Pakai kata sedang. Ya. Kalau sedang berarti sedang berlangsung, sedang terjadi saat ini. Ya. Besok dikatakan sedang lagi, terjadi lagi. Tahun depan dikatakan sedang lagi, terjadi lagi. Artinya, saudara, hidup kita punya hidup yang baru di dalam Kristus. Dimanapun kesempatan waktu yang kita lalui, kita sedang terus-menerus diperbarui. Jadi tidak ada orang yang sudah mencapai satu level sempurna. Kita harus sama-sama ketahui sama-sama ya.
di dalam keluarga kita. Kita tidak ada satu pribadi pun yang saat ini sudah mencapai sempurna, tapi sedang terus menerus diperbarui, di-renew, di-restore, dipulihkan. Amin. Kadang-kadang kita sering baca Alkitab ini kan menabur gandum, tapi tumbuh lalang. Ya, saudara, dalam hidup kita tanpa kita sadari, waktu kita terus menabur gandum, tapi ada muncul ilalang. Ya. Nah, inilah ilalang yang harus terus-menerus diperbarui dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi terus dicabut. Itu artinya diperbarui terus-menerus. Nah, saudara, yuk kita baca bersama-sama. Banyak orang hidup dengan distorsi citra diri, merasa tidak cukup, merasa tidak layak, merasa tidak berharga. Sebagian luka itu tidak muncul tiba-tiba, ya. Tetapi itu berakar dari pola asuh atau parenting, pengalaman dan label masa lalu, seringkali dimulai di keluarga. Kita belajar sedang membangun keluarga yang dipenuhi dengan suasana surga, a heaven on earth, family. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, seringkali ada luka-luka yang tanpa kita sadari itu dimulai di dalam keluarga. Ya. Saya katakan seperti ini, tidak ada keluarga yang sempurna di muka bumi. Semua keluarga punya retaknya masing-masing. Ada peribahasa mengatakan tak ada gading yang tak retak. Ya. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan keluarga. Mau saudara tinggal di Cilegon, mau saudara tinggal di Medan, saudara tinggal di Jakarta, saudara tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua sekalipun, saudara akan menemukan tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi hari ini kita mau belajar a heaven on earth family, keluarga. Nah, kita kadang tanpa kita sadar, luka-luka itu secara tidak langsung muncul atau mulai di dalam keluarga. Dan mengakibatkan apa? Banyak orang punya citra diri, menganggap dirinya tidak berharga, menganggap dirinya tidak layak, dan tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Nah, saudara, kita mau belajar sama-sama. Di dalam Alkitab ada banyak contoh keluarga yang gak sempurna, keluarga yang saya bilang boleh katakan broken atau rusak. Tapi di keluarga itu Tuhan bisa memulihkan, rencana Tuhan bisa terjadi, sehingga dilahirkan juru selamat Tuhan Yesus. Amin. Dari keluarga itu. Ya. Jadi Yesus lahir bukan dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang silsilahnya sempurna. Tapi Yesus, kalau sudah belajar nanti di dalam Matius, silsilah Yesus ada keretakan, ada ketidaksempurnaan di sana. Tapi Tuhan Yesus mau hadir dan lahir sekalipun punya garis keturunan yang tidak sempurna, ataupun boleh dikatakan dalam tanda kutip cacat, ya saudara ya. Jadi yuk sama-sama ya. Yang pertama kita lihat dalam kehidupan Yakub. Saudara, kehidupan Yakub di dalam Kejadian 25 sampai 27. Yakub tumbuh di dalam keluarga yang pilih kasih. Kalau saudara baca, Esau itu disayang sama Ishak ayahnya. Yakub disayang ibunya, Ribkah. Nah saudara, tanpa disadari, citra dirinya citra dirinya Yakub dibentuk dari persaingan dan penipuan. Karena dia belajar di dalam keluarganya, dia hidup dalam keluarga yang pilih kasih. Ayahnya sayang kakaknya, ibunya sayang adiknya. Nah, saudara, Yakub mulai belajar bahwa untuk bisa dikasihi, dia belajar berjuang. Kasih itu harus diperjuangkan. Kasih itu harus lewat penipuan, manipulasi, sehingga dia harus merasa dirinya dikasihi. So,
bisa bayangkan kehidupan Yakub pada waktu itu, dari kecil, remaja, sampai dewasa. Dia menipu ayahnya, mengambil hak kesulungan kakaknya. Ya. Saudara, kita bisa lihat ya, bagaimana perjalanan hidup Yakub pada waktu itu, yang selalu dipenuhi dengan persaingan. Tanpa kita sadar, orang yang penuh dengan persaingan, dia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kakak dapat itu, kok aku nggak dapat? Biasanya anak paling besar tuh selalu dapat baju baru kan ya. Adiknya bekasnya. Adiknya yang paling bungsu bekasnya lagi. Tapi udah rusak Pak, dibeliin yang baru. Nah ini sindrom Ateng, anak tengah. Terima bekas dari kakak, tapi begitu adiknya bajunya udah rusak, tinggalin yang baru buat adiknya. Jadi lihatnya kakaknya dapat yang baru, adiknya dapat yang baru, saya dapat bekas. Gitu ya. Kadang orang yang hidup dalam bentuk persaingan, dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau udah mulai dewasa, ya, dia akan lihat, oh, dia punya apa, saya punya ini. Tanpa sadar dia terus hidupnya selalu banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dia merasa kalau dia sudah mencapai sesuatu, dia akan merasa apalagi ya yang bisa saya bandingkan. Nah, coba di sini. Yakub bertumbuh dalam keluarga dengan kasih yang bersyarat dan favoritisme atau pilih kasih. Dia belajar untuk dikasih, dia harus menipu atau manipulatif dan berjuang keras membuktikan diri. Ada banyak orang berusaha dengan keras, bekerja mati-matian untuk membuktikan sesuatu buat keluarganya, buat saudara-saudara yang lain, supaya kalau aku kaya sampai hari ini, kamu bisa ngomong apa? Ya, jadi dia berusaha, berjuang keras untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Citra dirinya dibangun dari apa yang dia lakukan untuk diterima, bukan atas dasar siapa dia di hadapan Allah. Ya. Jadi Yakub membangun dirinya dari apa yang dia kerjakan supaya dia bisa diterima oleh orang lain. Dia berusaha lakukan yang terbaik supaya apa? Supaya orang lain mengasihi dia. Ada orang yang melakukan sesuatu supaya apa? Supaya dia disukai, supaya dia disenangi, supaya ada orang yang menerima dia. Orang yang bertumbuh dalam seperti ini, dia akan melakukan hal yang seharusnya dia nggak kerjakan, karena dia akan melakukan hal yang sebenarnya dia nggak suka. Supaya apa? Supaya dia bisa diterima di dalam kelompoknya. Dia melakukan yang jahat supaya di dalam kelompok geng ini aku bisa diterima. Karena orang bertumbuh dalam sesuatu yang dibuktikan, dia kerjakan supaya dia bisa diterima. Jadi bukan atas siapa diri dia di hadapan Tuhan. Jadi orang ini kasihan ya. Ciri-cirinya dia akan mengejar kesuksesan atau prestasi, pelayanan atau penerimaan supaya merasa berharga. Dia mencapai suatu level tingkat kekayaan. Wah, dia mulai, dulu siapa nih yang hina saya? Siapa yang dulu meremehkan saya? Siapa yang dulu yang menyepelekan saya? Sekarang lihat saya seperti ini. Wah. Dia membuktikan, dia mengejar kesuksesan, dia mengejar prestasi supaya dia merasa berharga. Melayani sungguh-sungguh. Mungkin ya. Kalau dia pelayan Tuhan, dia melayani sungguh-sungguh. Dia, wah, doa fajar datang, doa semalam suntuk datang, kersel datang, wah, pemuritan rajin, doa puasa 40 hari 40 malam, gak makan gak minum, wah, dia kerjakan semuanya.
supaya merasa berharga. Jadi kadang ini ya, dalam hidup kita belajar bahwa seperti Yakub ini ternyata apa yang dia kerjakan karena dia mengalami dari keluarga, dimulai dari keluarga. Nah, saudara, pada waktu Yakub mencapai satu titik di mana dia ada satu titik perubahan dalam kehidupannya, yaitu pada saat di dalam Kejadian 32 ayat 28, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bergulat dan bergumul, dan di sana Tuhan memukul pangkal pahanya, dan itu yang membuat dia jadi cacat. Tapi di situ dia apa? Dirubah, dia mengalami transformasi hidupnya, dan di sana Tuhan katakan, namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel. Saudara, nama itu sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita kasih nama anak kita tuh, kita pasti memikirkan yang luar biasa, punya angan-angan yang wah, anak saya nanti untuk masa depannya seperti ini. Kita berikan nama dia, ya, kasih namanya itu kan. Allah memulihkan citra diri dengan memberi identitas baru. Nama itu menunjukkan identitas, bukan berdasarkan masa lalu, tapi relasi atau hubungan yang baru dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita semua kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Kayaknya kok nggak yakin? Amin. Saudara adalah umat Tuhan. Amin. Yang atasnya namanya disebut. Amin. Makanya kita disebut orang Kristen. Yes. Ada nama Kristus di situ. Amin. Apakah saudara kalau lahir dalam keluarga Nababan misalnya ya, saudara punya anak namanya di belakangnya ada nama Nababan. Indonesian Idol, bukan yang lain, ini contoh aja gitu. Ada nama keluarganya yang disematkan di situ. Jadi kalau saudara, kita ini anak-anak Allah, ada nama Tuhan yang disematkan di dalam nama kita. Katakan amin. Amin. Artinya saudara terima tuh identitas yang baru. Amin. Selalu dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi kalau saudara dipanggil nama saudara, itu ada nama Tuhan yang disematkan dalam nama saudara. Amin. Artinya ada identitas Allah dalam nama saudara. Amin. Dalam hidup saudara. Dan itu yang mempengaruhi masa depan saudara. Katakan amin. Amin. Orang boleh ngomongin masa depan saudara kayak gini, tapi saudara, umat yang atasnya nama Tuhan disebut, sudah punya masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, Yakub mengalami satu perubahan, identitas yang baru. Namamu nggak lagi Yakub, tapi Israel. Ya saudara, Rick Warren mengatakan Tuhan tidak pernah membuang sakit atau luka. Setiap rasa sakit itu punya sebuah tujuan. Jika Anda mengizinkan Tuhan memakai rasa sakit itu, katakan amin. Jadi kalau sudah hari ini sudah merenungkan kehidupan saudara, mungkin ada luka yang sampai sekarang masih membekas dan bahkan bisa mempengaruhi, ada di dalam pikiran saudara, dalam perasaan saudara. Ingatlah, luka itu tidak pernah dibuang sama Tuhan, tapi justru setiap rasa sakit, setiap luka yang kita alami itu selalu punya tujuan. Amin. Jika kita mengizinkan Tuhan untuk memakainya. Amin. Jadi caranya gimana? Serahkan rasa sakit itu sama Tuhan, serahkan sama luka itu sama Tuhan, supaya Tuhan bisa memakainya. Amin saudara. Amin. Yang kedua, Ruben. Nah saudara, Yakub tadi mengalami keluarga seperti itu di ayah dan ibunya. Pada waktu Yakub berkeluarga,
Yakub memiliki istri dan punya anak, satu namanya, anaknya Ruben. Ruben adalah anak yang paling besar atau anak sulung. Ya. Tapi Ruben, kalau sudah belajar secara sejarah kehidupan Ruben di Alkitab, Ruben juga banyak melakukan kesalahan. Ruben bisa melihat, karena Yakub dibesarkan dalam lingkungan yang pilih kasih. Pada waktu dia punya istri, istrinya berapa? 2. Aduh, masa sih saudara pura-pura lupa? 2. Istri Yakub? 2. Dulu ikut sekolah minggu nggak ya? 2 yang resmi. Yang resmi. Jadi istri Yakub 4 ya. Oh, Ibu. Saya perhatikan dalam kehidupan keluarganya Yakub, istri yang paling dikasihi siapa namanya? Rahel. Ya, Ruben anaknya siapa? Lea. Lea, bukan Lea. Lea tuh di Bali saudara. Lea ya, nggak pakai K. Ya. Lea. Sebagai anak, dia bisa lihat bapaknya selalu sayangnya sama istri yang sana. Saya bisa lihat luka dalam diri Yakub tanpa dia sadar, dia perlakukan di dalam keluarganya. Dan Ruben melihat. Jadi Ruben dibesarkan dalam lingkungan yang dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa nggak berdaya. Dia dibesarkan dalam rasa salah. Dia tahu dia menjual Yusuf, tapi dia pengen menyelamatkan Yusuf, tapi nggak bisa lakukan apa-apa. Ingat ya, kalau saudara baca nanti Kejadian, di dalam Kejadian 35 seterusnya tentang keluarganya Yakub, Ruben, Yusuf, saudara nanti bisa belajar lihat. Nah saudara, satu ilmuwan itu pernah bikin eksperimen, percobaan. Jadi percobaannya ini sekitar tahun 70-an ya, bisa dibaca kalau ada jurnalnya. Jadi dia punya ada 3 kelompok anjing. Dia punya eksperimen, anjing itu dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, anjing diikat ya, terus ditaruh di tempat itu. Yang kedua, anjingnya juga diikat, dalam kondisi yang diikat, dan di tempat situasi itu ada diberikan listrik ya, terus diberikan tombol. Anjing yang ketiga diikat juga, dan di situ ada aliran listrik, tapi nggak ada tombolnya. Nah, anjing yang kedua, di kelompok yang kedua, saat listrik itu dinyalakan, kesetrum kan ya? Sudah pernah rasanya kesetrum, Bapak Ibu? Pernah. Kaget kan ya? Gitu ya. Nah, setrum, anjing itu diajari pada waktu listriknya nyala, tombolnya dimatikan. Ya. Listrik nyala, tombolnya dimatikan. Akhirnya anjing itu melihat, oh kalau terjadi getaran atau sengatan, dia langsung cari tombolnya, dimatikan tombolnya. Yang kelompok ketiga, anjing yang ketiga, cuma dialirin listrik, ya. Tapi nggak ada tombol. Nah terus kan ya, beberapa saat dikasih eksperimen seperti itu dalam beberapa waktu. Ya, jadi anjing itu ya kesetrum terus, yang kelompok 3 nggak bisa kemana-mana karena diikat kan, diikat kesetrum terus. Jadi yang kedua, begitu listriknya nyala kesetrum, dia pencet tombolnya, mati. Nah setelah itu kemudian dipindah 3 ini, diberikan 1 kotak, terus kemudian dikasih pagar kecil ya, yang satu areanya aman, yang kedua areanya dialiri listrik ya. Nah pada waktu anjing itu ditaruh di tempat yang dialiri listrik, kelompok 1 sama kelompok 2, begitu listriknya nyala, anjingnya lompat pagar, pindah ke tempat yang satunya. Tapi di kelompok yang ketiga, aliran listriknya dinyalakan, anjing itu nggak berpindah. Dia merasa bahwa rasa sakit kesengat listrik itu ya sudah jadi nasibnya dia, dan dia nggak bisa lakukan apa-apa.
Saudara, ini seperti apa yang diterima sama Ruben. Kasihan dia. Dia merasa nggak berdaya. Dia ada di situ. Dan apa yang dia lakukan rasanya nggak ada manfaatnya. Nggak akan buat efek apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya nggak akan berhasil. Dia merasa dirinya akan mengalami kegagalan terus-menerus. Ini orang yang kasihan. Ini terbelenggu. Jadi Ruben adalah anak yang selalu gagal memenuhi ekspektasi. Sebagai anak sulung, seharusnya dia bisa menjadi contoh buat adik-adiknya, tapi dia melakukan yang salah. Dia mencoba untuk menolong Yusuf, tapi tidak berdaya menentang tekanan kelompoknya. Ya, saudara-saudara yang lain berusaha untuk membunuh Yusuf, tapi dia nggak berdaya untuk lakukan yang baik. Ruben tahu apa yang benar, tapi dia tidak lagi percaya pada efektivitas dirinya. Sebenarnya dia tahu yang benar yang mana, tapi dia merasa bahwa dirinya nggak bisa melakukan apa-apa. Ini seperti di eksperimen yang kelompok yang ketiga tadi. Jadi rasa sakit, rasa yang nggak enak, rasa yang nggak nyaman, itu seperti menjadi takdir dia. Kalau orang Jawa bilang nerimo, gitu ya. Dia tanpa tidak bisa lagi memperjuangkan. Ciri-cirinya seseorang yang berulang kali mengalami situasi di mana usahanya tampak sia-sia, sehingga dia akhirnya berhenti mencoba, meskipun kesempatan untuk berubah masih ada. Tanpa dia sadar, selama ini itu terekam di dalam otaknya. Dan otaknya selalu belajar sesuatu. Oh, kalau gini, ya sudah dah. Oh, kalau begini lagi, ya sudah deh. Sebenarnya dia tahu dia bisa berusaha, tapi dia, ya paling gagal lah. Ya paling nggak bisa lagi. Ya. Nah saudara, semua usahanya tampak sia-sia. Sekalipun kesempatan untuk berubah masih ada, dia berhenti mencoba. Orang yang hidup seperti ini, dia akan terbelenggu. Dia tidak bisa mencapai sesuatu yang maksimal dalam hidupnya, karena selalu terekam, terprogram di dalam otaknya. Ya paling sia-sia, ya paling nggak bisa, ya paling nanti nggak dianggap, ya paling nanti juga malah dimaki-maki. Sudah deh. Kalau orang bekerja, atasan dengan anak buah, ya udahlah, maunya bos gitu aja lah, udahlah. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nasibnya nasib anak buah. Kalau di dalam keluarga, ya udahlah, keluargaku memang begini, mau apa lagi? Aku belum bisa hidupin diriku sendiri, sudahlah, dihidupin sama orang tua dulu lah. Ya sudah, dia tanpa dia sadari, dia nggak akan bisa mengalami satu perubahan, sekalipun dia seharusnya mampu untuk bisa berubah. Saudara, kita harus tahu bahwa kasih karunia Allah selalu membuka babak baru dalam kehidupan anak-anak Allah. Ruben yang mengalami seperti ini, atau orang yang mengalami seperti ini, dia harus belajar untuk bisa melihat kasih karunia Tuhan selalu membuka babak yang baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara, mungkin saudara, kalau saudara mengalami, aku gagal ya, aku kok nggak bisa apa-apa ya, kayaknya aku sia-sia ya lakukan ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan saudara dalam kondisi yang frustrasi, tapi saudara lihat ada kasih karunia Tuhan. Amin. Yang akan membawa saudara dalam babak yang baru dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Amin saudara. Amin. Bukalah bab yang baru dalam hidup saudara. Amin. Dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan memampukan saudara. Amin. Saat Anda merasa dikalahkan, ingatlah Tuhan tidak pernah merancangkan saudara untuk hidup di dalam kekalahan. Amin. Kuasa Tuhan selalu tersedia. Amin. Di saat Anda berhenti memperbaiki diri saudara dan mulai mempercayai Tuhan. Amin.
Kadang kita melihat diri kita banyak perlu diperbaiki. Tapi waktu kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri, rasa-rasanya gak mampu kita. Tapi pada waktu kita belajar untuk mempercayai Tuhan, tanpa kita sadar, kita mampu mengubah diri kita sendiri. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Itu kasih karunia. Amin. Waktu kita belajar mempercayai Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Di level yang kita bisa percaya sama Tuhan, tanpa kita sadar, hambatan di depan kita itu bisa kita lompati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Pak, kelihatannya kok kayak Yes. angin surga aja, Pak. Amin. Jangan PHP, Pak. Saudara perlu belajar. Ya, hal-hal ini kita perlu belajar. Yes. Kadang kita melihat diri kita juga, aduh, kenapa sih aku kok gini terus sih? Aku pengennya berubah dong, gitu. Tapi pas kita sadar, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita menurut kita sendiri. Tapi waktu kita belajar mempercayai Tuhan, kita melihat diri kita itu dari cara Tuhan melihat kita. Kebenarannya itu yang akan membawa kita bisa berubah. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena kita di dalam keluarga, ya, saya kenapa ya selalu gaplokin istri saya, mungkin gitu ya, mungkin. Ya. Saya nggak punya maksud sebenarnya, tapi kenapa ya saya nggak bisa kendalikan diri saya nggak bisa kontrol, Pak, saya nggak bisa menguasai, Pak, tapi tangan ini tiba-tiba aja bisa mendarat di pipinya, gitu ya, saudara. Tapi kita belajar, waktu kita bisa mempercayai Tuhan, lambat laun, seiring waktu, kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara ya. Amin. Tadi saya kasih contoh yang ekstrim ya, Bapak Ibu ya. Don't try this at home. Jangan coba di rumah. Amin. Yang ketiga, Yusuf. Yes. Yusuf juga anaknya Yakub. Ya. Citra diri yang dipulihkan oleh perspektif ilahi. Yusuf, anaknya Rahel, Ya. istri yang paling disayang sama Yakub. Tentunya kalau dari anak dari istri yang disayang, bapaknya lebih sayang sama anaknya daripada saudara-saudara yang lain. Ya. Logis ya. Logis. Nah, saudara, waktu dia menjadi anak yang disayang, Yakub suatu kali beli baju yang paling bagus, paling mahal, kasih ke Yusuf. Ya. Yusuf jadi anaknya pasti seneng lah ya. Ya. Pakai bajunya kemana-mana ya. Ya. Kelihatan kakak-kakaknya, kakaknya udah matanya udah nggak enak aja kakaknya ya, mukanya udah busuk aja gitu ya. lihat Yusufnya pakai baju mahal, semua kakak-kakaknya jadi iri. Nah, saudara, Yusuf itu dia jadi anak yang tumbuh dalam pengkhianatan orang paling dekat, keluarga. Kalau mau dibilang luka sama luka, ya. Dia dikhianati saudara-saudaranya, dijual, dibuang sama saudara-saudaranya. Bahkan juga waktu dia jadi budak, dia juga difitnah sama orang lain. Haleluya. Oke. Ya, kita fokuskan ke depan saja. Amin. Haleluya. Tapi Yusuf punya perspektif yang berbeda, melihat kejadian-kejadian yang dia alami, melihat luka-luka yang dia pernah terima dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Dia melihatnya dengan cara yang berbeda. Saudara, di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, kamu telah mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mereka-reka itu apa sih? Berasumsi, beranggapan, berpersepsi. Saudara-saudara Yusuf, pada waktu Yusuf sudah menjadi seorang perdana menteri di Mesir, mereka punya asumsi, mereka punya persepsi. Waduh, nanti kita diapa-apain sama dia, nanti dia balas dendam sama kita. Wah, gimana nih, cilaka nanti ya. Aduh, dulu gua yang ketokin kepala dia tuh. Ya, mungkin gitu ya, saudara ya. Tapi Yusuf, kamu
punya asumsi yang jahat, tapi Tuhan selalu punya asumsi yang baik. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini perbedaannya Yusuf, dia bisa melihat dari cara pandang yang berbeda. Yusuf mengalami luka yang paling dalam, pengkhianatan keluarga, pembuangan dan fitnah. Tapi Yusuf tidak membiarkan luka menentukan siapa dirinya. Dia menafsir ulang penderitaan melalui kacamata rencana Tuhan. Saudara, Yusuf tidak membiarkan semua luka, semua caci maki orang itu menentukan siapa dirinya. Mungkin dia dikatain goblok, mungkin dia dikatain apalah ya sama orang lain. Tapi semua itu tidak menentukan siapa dirinya. Dia menafsir ulang, dia memaknai penderitaannya melalui kacamata rencana Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi hari ini kalau kita alami banyak hal di dalam kehidupan kita, ya sama-sama kita belajar dari Yusuf. Orang yang penuh luka, orang yang difitnah, orang yang dijahati, tapi dia punya makna yang berbeda dari setiap penderitaan yang dia alami. You cannot have a positive life and a negative mind. Healing starts when you stop seeing yourself as a victim and start seeing yourself as God's masterpiece. Anda tidak bisa memiliki kehidupan yang positif tetapi pikiran kita negatif. Pemulihan, kesembuhan dimulai saat Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban dan memulai melihat diri Anda sebagai karyanya Tuhan, image-nya Tuhan, gambar dan rupa Allah. Amin, saudara. Jadi mau gak mau kita harus kembali ke bagaimana Tuhan melihat dan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau saudara mau lihat siapa diri Anda saudara hari ini, bacalah Kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan. Start dari nol. Lihat dari awalnya. Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya Allah. Amin. Yuk. Pemulihan citra diri terjadi ketika kita memandang diri dari perspektif kasih karunia, bukan dari sejarah luka kita. Kalau sudah cerita satu-satu, mungkin sejarah luka kita banyak. Bahkan mungkin istri atau suami kita gak tahu, kita gak pernah cerita, kita tutup itu. Menjadi aib yang kita simpan buat diri kita sendiri. Tapi saudara, janganlah kita lihat sejarah luka kita, tapi yuk kita lihat dari perspektif kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sehingga kita bisa jadi orang yang pulih. Yes. Jemaat di Cilegon menjadi jemaat yang pulih. Amin. Keluarga jadi pulih. Amin. Anak-anak, suami, istri jadi pulih. Amin. Jadi kalau kita sebagai anak mungkin kita pernah mengalami, sebagai suami mungkin kita pernah mengalami, sebagai istri mungkin pernah mengalami, ada luka-luka. Hari ini yuk kita kembali ke perspektif cara pandang kasih karunia Allah dalam hidup kita, sehingga kita punya citra diri, image yang berubah, Amin. dipulihkan. Amin. Amin. Sehingga kita hari ini menjadi manusia yang terus-menerus sedang diperbarui. Yuk, saya kasih beberapa tabel ini ya. Jadi ini nanti mungkin bisa dipelajari bareng-bareng. Dari gejalanya tuh merasa tidak berdaya, responnya bagaimana, dia menyerah. Pemulihan rohaninya, kita belajar untuk mengakui ketidakberdayaan di hadapan Allah. Ya. Rasa nggak layak, responnya gimana? Jadi respon itu berarti tindakan yang bisa kelihatan, menarik diri, ya, menyembunyikan dirinya, memisahkan diri, mengisolasi. Kalau bahasa sekarang tuh alien, jadi alien, makhluk asing, ya. Karena dia menyendiri, jadi makhluk asing, menarik diri. Caranya kita yuk menerima kasih karunia tanpa syarat dari Tuhan. Trauma masa lalu, akibatnya selalu hidup di masa lalu. Orang yang ini nggak bisa maju, orang yang ini nggak bisa
berkembang. Orang ini nggak bisa melakukan hal dengan maksimal. Caranya memandang masa depan dalam janji Allah. Amin. Ya. Takut gagal lagi. Responnya kegiatan aktivitasnya yang kelihatan nggak berani melangkah, nggak berani melakukan satu perubahan, nggak berani deh nanti jangan-jangan ya. Kita belajar memulihkan diri kita dengan mengingat Allah memberi kita roh keberanian, Amin. bukan roh ketakutan. Amin. Bagaimana kita langkah untuk memulihkan diri? Kalau sudah bercermin, sudah melihat, loh kok mukaku kok jelek ya? Yang salah cerminnya atau mukaku gitu. Cerminnya. Kadang-kadang cerminnya, oh ini ada bopeng di sini gitu, cerminnya nggak rata ini. Kok mukaku jadi gitu ya. Ya sekarang kan suka ada efek video-video mukanya jadi gitu ya. Mulutnya jadi lebar banget. Yes. Oh cerminnya yang salah ini. Saudara sadari cermin yang salah. Jangan menilai diri kita dari masa lalu, dari opini orang lain, dari pendapat orang lain, atau dari standar dunia. Berubah, ya. Kemudian ganti label lama dengan identitas baru. Artinya, saudara, Yakub diubah menjadi Israel, Ruben diampuni, Yusuf dipulihkan. Artinya, kalau ada orang-orang yang dulu mengatakan saudara, ini memang anak yang gak punya masa depan, ini memang anak yang paling jelek, ini memang anak paling berat jodoh, ini anak paling ini anak nggak bisa berhasil nih, ini paling jadi kere, ini paling jadi pengemis, ini bodoh, ini goblok. Sudah rubah. Amin. Itu seperti stiker ditempel, label, tempel nih, oh ini bodoh, oh ini jelek, ini masa depannya suram. Itu label. Ganti. Amin. Ya, lepas. Yes. Itu nggak mendefinisikan siapa diri Anda. Amin. Amin saudara. Amin. Sekalipun mungkin itu ada kata-kata dari orang tua atau dari nenek yang mungkin sampai sekarang bisa terngiang-ngiang terus di telinga kita. Saudara, gantilah dengan identitas yang baru. Amin. Amin saudara. Amin. Karena kita ini umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut. Yes. Hentikan warisan luka, mulai warisan kasih. Tanpa kita sadar. Tadi kalau kita lihat sejarahnya, Yakub tanpa dia sadar, dia melakukan itu dalam keluarganya. Sehingga Ruben kena getahnya, Yusuf kena getahnya. Akarnya dari apa yang dia alami di dalam keluarganya Yakub. Hari ini stop warisan lukanya, Amin. dendamnya. Yesus tidak menurunkan dendam tetapi pengampunan. Amin. Amin saudara. Ampuni. Kita perlu mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, Amin. melukai kita. Sekalipun mungkin dia nggak sadar. Dia nggak sadar untuk lakukan itu. Nah, saudara, terakhir. Pemulihan dimulai saat kita stop menghentikan percaya dari setiap kebohongan yang Anda pernah dikasih tahu tentang diri Anda, dan mulai mempercayai kebenaran Tuhan buat diri Anda. Amin. Tentang kita. Amin saudara. Kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita punya Bapa yang luar biasa. Amin. 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 Jadi yuk saudara, kembali lihat diri kita dari bagaimana Tuhan lihat kita. Hentikan praktek-praktek yang sudah kita alami, yang rasanya dendam yang terus diturunkan dari generasi ke generasi. Hari ini biar itu stop. Kita mulai rubah kehidupan generasi kita selanjutnya. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita katakan, kita datang pada Bapa. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap. Terima kasih Kau pilih kami jadi anak-Mu. Ubahkanku, sempurnakan, sempurnakan, jadikan karya indah. Sekarang kami percaya, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, oh kini aku percaya tiada yang mustahil. Yes, kami mampu, kami layak. Kuasamu, kuasa, dasar untuk kami berharap. Kami berserah, pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Makasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah hari ini kami menjadi pribadi yang terus-menerus diperbarui di dalam Tuhan. Karena kami tahu sebagai manusia yang baru,
Kami belum sempurna sampai saat ini Tuhan, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Di saat-saat kami merasa desperate, saat-saat kami merasa frustrasi, putus asa, hilang harap kami, di sana Tuhan tampil hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau yang membawa harapan yang baru buat setiap kami. Engkau yang mengubah cara kami memandang masalah-masalah kami, cara kami memandang orang-orang sekeliling kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau rubah setiap hidup kami. Biarlah kami terus berurusan dengan diri kami sendiri, untuk kami terus menyelaraskan hidup kami seperti panggilan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu di kota Cilegon ini, keluarga-keluarga, oh suami, istri, anak-anak, menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Mereka punya perspektif yang berbeda. Kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka. Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu buat setiap keluarga demi keluarga. Biarlah hari ini Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa. A heaven on earth family terjadi di jemaat-Mu di kota Cilegon hari ini, sehingga setiap warisan-warisan luka hari ini berhenti. Setiap warisan luka di stop di dalam nama Tuhan Yesus, digantikan menjadi warisan kasih ilahi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang hari ini, kami menjadi pribadi yang semakin diubah oleh Tuhan, karena kami percaya ada Tuhan dalam hidup kami yang luar biasa, karena kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh mewarisi kasih karunia Allah itu dalam hidup kami, keluarga kami, sehingga kami bisa melihat generasi kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang perkasa dan luar biasa. Kalau dunia katakan gak mampu, kalau dunia katakan sia-sia, kalau dunia katakan tidak berguna, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami melihat diri kami sesuai dengan kacamata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan, buat Tuhan mereka jadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam sekolah anak-anak kami percaya Tuhan berikan hikmat pengetahuan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang berprestasi dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Biarlah kami boleh angkat kedua tangan kami bersama-sama untuk kami menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.